Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Fine. Right. We got to say basmalah together before we ready to our learning today. Bismillahirrahmanirrahim. Who's absent today? No? Okay. Jempol untuk kalian semua, thumbs up. Yang bisa menjalankan pembelajaran hari ini walaupun online, akan tetapi selalu semangat dan kebetulan this is our English day, right, in Thursday, and then we have to practice English in our learning. Tapi kalau kalian ada kesulitan and if you have any difficulties with the English, we can use bahasa. Because our subjects today is the distance between point, jarak antara titik ke bidang or plane in three-dimensional object, right? Sample cube, cuboid, or prism. Kalau kemarin, yesterday, we got the point to point, jarak titik ke titik di 3 dimensi. Sekarang kita, right now, we have the distance between point and plane in three-dimensional objects. KD-nya masih sama ya, kompetensi dasar yang kita pakai masih sama. We have the same kompetensi dasar, and then we got the material and LKPD. Kemarin, yesterday I got your information about LKPD, lembar kerja peserta didik. Seperti biasa, as usual, you got to download it in Google Classroom, right? Ya. Kemudian juga ada LKPD-nya, kemudian and then you got the quiz link for the final of the discovery method learning ya. Yang pertama langkahnya, the steps number 1 is orientation about gimana sih atau tujuan kalian materi ini apa, yaitu tadi ya, the use of the material. Manfaat dari ini adalah salah satunya ya cukup penting ya for our ibadah, for our salah, the distance between matahari, the sun, and the Ka'bah. As you know, you have to ride up to Ka'bah, the sun have to ride up Ka'bah, dan untuk mengukur apa, kiblat kan, kiblat. Nah itu kan juga cukup penting, makanya salah satunya ini dan beberapa manfaat yang lain tentunya nanti sambil jalan kita bisa mencari manfaatnya. Kemudian step kita sudah ya, tadi manfaat dan tujuan pembelajaran our learning today. And steps number 2 is formulate the problem. Kalau kalian sudah download the LKPD, there's the problem in LKPD, there are the problems, prosedur kegiatan 1, 2, dan 3. Dan you have material about the subject today, meteran, and then ruler, penggaris. Kalian sudah siapkan ya. Kemudian kalian harus menjawab secara hypothetically, individually. Jadi gitu ya. Kemudian baru kalian bisa mengumpulkan, collect your hypothesis as discussion, to discuss with your subject group ya. Study group, kelompok belajar kalian yang sudah terbentuk kemarin ya, sama dengan pekan kemarin. Kemudian setelah kalian mengumpulkan hipotesis, mengujinya dengan kalian mencari, you searching the answer dengan PPT yang sudah saya sediakan di Google Classroom or the internet video from the YouTube. Discuss in the classical one class, and then we drawing conclusion together. Artinya fix untuk answer-nya ya, jawaban itu kita diskusi bersama-sama dengan saya juga. Nah, silakan kalian bisa ada waktu 10 minutes untuk mengerjakan the LKPD, and then 20 minutes for the discussion, and then so on. Nanti I'll warn you if the time is up, okay? Beri applause untuk kalian semua.
give you all of the student yang sudah have presenting the LKPD answers secara semangat ya. Kalian semua tetap semangat meskipun belajar secara jarak jauh. Nah, kita coba we drawing our conclusion in the discussion untuk prosedur kegiatan 1. Bisa ya. You can conclude that jarak antara lampu, distance between lamp and the floor, itu adalah yang lurus ya. Jadi menarik garis dari lampu, kemudian dan lurus. Meterannya harus lurus sampai ke floor, sampai ke lantai. Itu adalah yang dimaksud dengan distance atau jarak, yaitu the shortest length. The shortest length apa? Ya berarti harus lurus sehingga the length itu adalah tegak lurus dengan orthogonal with the floor, ya. Maka kesimpulannya apa ya? The conclusion, ini semua lampu ini semua, baik A, B, C atau lampunya, kalau kalian punya lampu yang banyak itu di rumah, selama itu di hang on the top, maka ya semua jaraknya, the distance with the floor itu sama, the same. Misalkan 2 meter ya 5 meter semua ya. Karena jarak yang dimaksud dengan jarak itu adalah sama. And then untuk yang prosedur kegiatan 2, titiknya sembarang ya, the point is sembarang, maka ya misalkan kok kalian you got the titik itu sini, the middle of the, maka misalkan ini I gitu ya, maka ya tarik garisnya itu adalah, atau tarik jaraknya itu adalah ini ya, langsung dari itu ke sini ke bawah gitu ya. Langsung ke bawah. Enggak terus kemudian misalkan titiknya di sini, kemudian yang dicari tadi saya lupa ya. Kalau misalkan titiknya di sini, kemudian yang diinginkan adalah the plane of ABCD ya, plane-nya atau bidangnya itu ABCD, and then ya titiknya itu langsung lurus, tegak lurus ke bawah, orthogonal with the plane gitu kan. Nah, itu berlaku untuk sembarang titik maupun sembarang bidang. Nah, ini nanti ya jaraknya memang beda-beda, tetapi yang diambil adalah yang the shortest way ya. Misalkan jarak yang dihasilkan titik ke bidang, tapi hanya ada satu ya, satu jawaban yang tepat. Kemudian yaitu jarak terdekat, the shortest, antara titik ke bidang. Jarak terpendek titik O ke bidang V merupakan panjang ruang garis yang dibentuk oleh titik O, dan titik proyeksinya apa? The projection. Ya, kalian sudah bisa melihat dari PowerPoint ya. The projection is ini, proyeksi. Ini adalah yang tegak lurus. The garis G tegak lurus atau ortogonal dengan plane H, bidang H. Garis O itu tegak lurus bidang V gitu ya. And then the prosedur kegiatan 3, how? Gimana kalian menyelesaikannya? Nah, titik AA aksen, kita membuat proyeksinya dulu ya. Aksen kira-kira di mana? Nah, we've got to draw the line. Ya, ini ya kira-kira seperti ini, yang kira-kira tegak lurusnya di mana? Nah, ini aksennya di sini ya. Betul ya, the triangle yang siku-siku, segitiga siku-sikunya itu adalah segitiga siku-siku A aksen B. Segitiga A aksen B gitu ya. Di jarak titik A ke bidang BDHF itu adalah A aksen. Garis ini, garis A aksen adalah yang tegak lurus dengan BD. BD itu mewakili
the representation of the plane of BDHF. Kan? Makanya ini. Ya, congratulations for all of you yang sudah menyelesaikannya ya. And then you got the quiz. Nah, sudah have to answering jujurly. Kalau pakai bahasa anak zaman sekarang jujurly. Nah, setelah kita melaksanakan quiz, kita think have been enough. You got to say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.